Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya. Pada hari ini, kita akan bersama membahas materi yang baru ya, yaitu mengenai kebidanan ya, atau bidan atau nurse ya. Untuk materi SKB CPNS 2019. Langsung saja, Nyonya N, umur 25 tahun. Mempunyai anak pertama 6 bulan umurnya, datang ke BPS menyatakan belum ingin punya anak lagi dan ingin menggunakan kontrasepsi Implanon. Hasil pemeriksaan dalam batas normal dan saat ini sedang haid hari yang kedua. Soal ini untuk nomor 1 sampai ke 5 ya. Nomor 1. Kontrasepsi yang dipilih Nyonya N efektif dalam jangka waktu ya. A 2 tahun, B 3, C 4, D 5, E 6. Kontrasepsi yang Implanon ya. Ini efektifnya berapa tahun? Jadi jawabannya adalah B, 3 tahun. KB implan atau susuk adalah salah satu metode kontrasepsi jangka panjang yang dapat ibu pilih untuk menjarakkan kehamilan ya. KB implan dipasang di bawah kulit ibu dan mempunyai hormon progesteron. KB implan adalah metode kontrasepsi yang sangat efektif mencegah kehamilan. Dalam jangka waktu 1 tahun, hanya ada tak sampai 1 dari 100 pengguna KB implan yang kebobolan hamil. Kemungkinan hamil meningkat jika KB susuk digunakan selama 3 tahun tanpa diganti ya. Jadi batas maksimalnya adalah 3 tahun. Next, ini yang KB implan yang tadi ini susuk ini ya, dimasukkan di bawah kulit. Dan ini dimasukin ke rahim ya sepertinya. Nih, ini untuk mencegah sel sperma masuk ke indung telur atau ovarium. Kan di sini kan nanti ini rahim, ini nanti ada ovarium. Kan sel sperma kalau nanti diinjek dari vagina akan masuk ke sini, tapi kan harus berenang ke sini dulu. Tapi karena ini ditahan, sel sperma tidak bisa membuahi ovarium atau sel telurnya ya. Ini namanya apakah implanon juga saya kurang tahu, tapi ini yang implanon. Dari namanya ya, implanon implant. Ini saya kurang tahu, saya cari di Google ya. Jadi kalau misalnya up to 3 years. Sampai maksimal 3 tahun ya. Baru diganti lagi biar lebih efektif untuk KB susuk atau implan ya. Kalau ini saya lupa apa namanya ya. Nanti kalau teman-teman tahu ini alat kontrasepsi apa, ini kayak T gitu ya, untuk menghalangi pertemuan sperma ke ovarium ya. Next. Jumlah batang implan yang digunakan Nyonya N adalah A 1 batang, B 2 batang, C 4, D 5, E 6. Jawabannya 1 batang ya. Ini maaf karena soalnya dari sananya udah di bold, jadi ya agak susah kalau mau diketik lagi, maaf. Kompas.com ya, kontrasepsi jangka panjang seperti implan memiliki banyak keunggulan dalam mencegah kehamilan. Implan ini masa kerjanya bisa 3-5 tahun. Menurut dokter Julianto Wijaksono, spesialis OGK di tahun 1980-an, KB implan ini populer, tapi 6 batang. Akan tetapi kalau yang sekarang ini hanya menjadi 1 batang, 2 atau 1 batang, berukuran sangat kecil 1-2 mm ya. Jadi sekarang sudah 1 batang, tapi kalau memang zaman dulu itu memang sampai 6 batang. Bisa dilihat dari gambar sebelumnya. Ini ya. Hanya 1 batang implan saja yang dimasukin ke sini. Nggak sampai ke 6 batang ya. Oke, next. Isi kandungan dari alat kontrasepsi tersebut adalah A 36 levonorgestrel, B 75 levonorgestrel, C 36 levonorgestrel plus 3 ketodesogestrel, D 68 levonorgestrel plus 3
desogestral, E 75 levonorgestrel plus 36 ketodesogestrel. Aduh, susah bener. Jawabannya adalah yang B ya. Kalau misalnya salah boleh dikoreksi ya. Ini saya dari dosisnya ya. Dari infosehat.com kalau nggak salah. 1,5 mg setelah berhubungan. Jadi kalau udah berhubungan tidak lewat 3 hari dan 750 mcg sih. Saya kira 750 ini 75 levonorgestrel ya. Levonorgestrel ini adalah progesterin berbentuk sintetik hormon seks wanita atau progesteron, adalah obat dan alat kontrasepsi termasuk di dalamnya kontrasepsi darurat untuk mencegah kehamilan setelah berhubungan seks yang tidak menggunakan pelindung atau akibat kegagalan alat kontrasepsi lainnya. Jadi ini kayaknya kayak ada di morning after pill ya. Kalau misalnya lupa memakai kontrasepsi di malam sebelumnya dan ternyata spermanya keluar di dalam vagina, ya berarti pakai hormon ini lah, levonorgestrel. Next. Waktu yang tepat dalam pemasangan kontrasepsi yang dipilih Nyonya N adalah A. Saat itu juga, B. Setelah hari ke-7, C. Hari ke-2 sampai 7 menstruasi, D. Hari ke-14 menstruasi, E. Menunggu menstruasi bulan berikutnya. Jawaban yang tepat yang B ya, bener ya. Setelah hari yang ke-7. Jadi kan dia kan sedang haid hari yang kedua. Ini logikanya berarti Nyonya N ini datang ke kita, terus dia ternyata lagi menstruasi dan hari kedua. Dan umumnya menstruasi siklusnya ini 3-7 hari. Berarti kan kita harus tunggu menstruasinya selesai baru kita bisa pasang implan jenis kontrasepsi Implanon. Dan kalau misalnya hari ke-14 ini kalau nggak salah 14 itu adalah hari ovulasinya, jadi kurang tepat. Jadi kita menunggu mensnya selesai baru kita pasang implan ya. Itulah hari yang ke-7. Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi diakibatkan siklus bulanan alami pada tubuh. Jadi di dindingnya kalau nggak salah ya, di dinding rahim itu nanti ada sel telur yang di sini nanti luruh. Kalau nggak dibuahi, sel telurnya akan turun ke bawah. Kalau nggak salah. Itulah yang mengakibatkan pendarahan. Next. Efek samping yang mungkin terjadi adalah A. Mual, B. Amenorrea, C. Keputihan gatal, D. Perdarahan banyak, E. Nyeri saat bersenggama. Jawabannya adalah B. Amenorrea. Adalah panjang siklus haid yang memanjang dari panjang siklus haid klasik. Oligomenorea atau tidak terjadi pendarahan haid minimal 3 bulan berturut-turut. Jadi efek sampingnya bisa aja haidnya lebih lama atau tidak ada darah pada saat haid kalau misalnya menggunakan kontrasepsi Implanon. Kalau keputihan gatal ini biasanya penyakit, pendarahan banyak kurang tepat, nyeri juga kurang tepat saat berhubungan ya, saat intercourse, bersenggama. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk membantu keberlangsungan kanal YouTube ini, dan juga bagi kalian yang hanya menonton dan tidak mungkin lupa subscribe ya, atau bukan tidak mau, mungkin lupa, saya mengingatkan jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang merah itu. Dan untuk kalian yang masuk ke 30% yang telah subscribe, saya ucapkan terima kasih karena telah membantu kanal YouTube ini. Dan sehubungan kasus novel coronavirus yang sedang merebak di Indonesia, semoga kalian bisa ikut andil untuk membantu pencegahannya ya. Jadi kalau misalnya lagi gejala klinis untuk novel coronavirus ini demam, batuk, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, lesu ya. Untuk pencegahannya, kalian bisa cuci tangan pakai sabun, gunakan masker kalau batuk pilek, konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur buah. Saat kontak dengan hewan, hati-hati, rajin olahraga dan istirahat.
Jangan mengonsumsi daging yang belum dimasak. Bila batuk, pilek, sesak, segeralah ke fasilitas kesehatan ya. Semoga pandemik ini bisa cepat berakhir dan stay safe kawan-kawan. Oke, soal yang keenam. Ini ada soal baru ya. Nyonya R dan suaminya biasa menggunakan kontrasepsi kondom. Semalam melakukan hubungan seksual tanpa kondom karena kehabisan. Lama haidnya 5 hari. Saat ini Nyonya R berada pada siklus haid hari ke-10. Pagi ini dia datang ke tempat praktik Anda minta bantuan agar tidak hamil. Jadi gini ya, dia tuh haidnya hari ke-5 udah selesai. Terus dia berhubungan seks sama suaminya itu hari ke-9 berarti. Karena dia datang itu pas hari ke-10. Haid dia datang untuk minta bantuan kepada Anda. Karena dia pas hari ke-9 ini malam-malam dia menggunakan seks itu tanpa pengaman. Jadi mungkin spermanya ada di dalam vagina. Jadi mungkin dia tidak mau hamil si Nyonya R ini. Jadi kontrasepsi apa yang Anda berikan kepada Nyonya R? A. Pil progestin, B. Pil kombinasi, C. Suntik Cyclopam, D. Suntik kombinasi, E. Kontrasepsi darurat pil. Jawabannya yang E ya. Pil progestin ini mengandung progesterin dalam dosis yang sangat rendah seperti hormon alami progesteron. Jadi ini cuma untuk hormon progesteron. Kalau Cyclopam termasuk salah satu jenis kontrasepsi yang mengandung medroxyprogesterone asetat. Cyclopam termasuk alat kontrasepsi berupa suntikan yang diberikan sebulan sekali. Jadi ini kan Cyclopam harus dibeliin dulu sebelum dia berhubungan seks. Kalau udah berhubungan seks, nggak guna berarti Cyclopam. Kan ini kan ceritanya udah berhubungan seks. Jadi kalau suntik kombinasi ada suntik bulanan yang hormon progestin dan estrogen. Ini diberikan setiap 28 hari. Ini juga untuk membanyak hormon ya, ini nggak ada hubungannya. Suntik kombinasi, pil progesterin juga. Sedangkan kontrasepsi darurat pil ini dia kayak morning after pill yang digunakan agar, kalau nggak salah morning after pill ini ada nggak ya saya? Oh nggak ada. Morning after pill ini dia cara kerjanya itu di rahim ini dia menebalkan dinding rahim sehingga sperma nggak menempel di dinding rahim. Jadi tidak ada pembuahan yang terjadi. Karena spermanya nggak bisa nempel, diharapkan spermanya akan luruh lagi ke bawah dan keluar melalui lubang vagina, kalau nggak salah ya. Untuk morning after pill ini atau kontrasepsi darurat pil. Nomor 7, waktu yang tepat menggunakan kontrasepsi tersebut maksimal ya. A. 7 hari sejak hubungan seksual, B. 12 jam sejak hubungan seksual, C. 24 jam sejak hubungan seksual, D. 48 jam, E. 72 jam. Jawabannya yang E ya, 72 jam. Ini salah ini. Karena kontrasepsi darurat adalah cara untuk mencegah kehamilan setelah hubungan seks yang tidak menggunakan pengaman. Sering disebut sebagai morning after pill. Pil ini mengandung hormon yang dapat dikonsumsi wanita setelah melakukan hubungan seks. Jenis kontrasepsi ini paling efektif ketika dikonsumsi secepat mungkin setelah berhubungan. Jadi sebenarnya kalau makin cepat kalian setelah berhubungan, kalian pakai morning after pill, maka efektivitas obatnya bakal lebih ampuh daripada kalian nunggu setelah 24 jam atau 48 jam. Pil ini berfungsi paling baik jika diminum maksimal 24 jam pertama setelah hubungan seks. 72 jam itu sekitar 48 jam kan berarti 3 hari lah, maksimal 3 days. After you have sex with your partner or with your husband, itulah intinya ya. Oke. Berapa dosis dan bagaimana cara penggunaan kontrasepsi tersebut? A. Pil kombinasi dosis tinggi, minimum 4 tablet diulang 4 tablet 24 jam berikutnya. B. Pil kombinasi dosis tinggi, minum 2 tablet diulang 2 tablet lagi 12 jam kemudian.
C. Pil kombinasi diminum 1 tablet pada malam hari, dilanjutkan 1 tablet tiap hari pada waktu yang sama. D. Pil progestin diminum 1 tablet pada malam hari, dilanjutkan 1 tablet tiap hari pada waktu yang sama. D. Disuntikkan saat ini diulang 4 minggu kemudian selama 7 hari memakai kondom jika ingin berhubungan seksual. Jawabannya adalah yang B ya. Pil kombinasi dosis tinggi ini mengandung 0,05 mg etinil estradiol dan 0,25 mg levonorgestrel. Jika Anda ingin menggunakan pil kombinasi ini, minum dengan dosis 2 tablet. 2 tablet langsung ya berarti ya. 2 tablet diminum sebanyak 2 kali dalam sehari ya. 2 kali dalam sehari ya. Berarti kan 1 hari 24 jam. Kalau misalnya dibagi 2 berarti kan 12 jam, 12 jam. Waktu penggunaan kontrasepsi ini adalah 3 hari setelah berhubungan seks. 3 hari itu berarti sama dengan 72 jam ya. 72 jam. Jarak antara penggunaan obat ini dengan dosis berikutnya adalah 12 jam. Jadi yang B yang tepat. Untuk konsumsi morning after pill dosis tinggi. Pil kombinasi dosis tinggi. Oke, 9. Apa efek samping kontrasepsi tersebut? A. Spotting. B. Mual dan muntah. C. Peningkatan berat badan. D. Nyeri daerah penyuntikan. E. Tekanan darah meningkat. Jawabannya yang adalah yang B ya, mual dan muntah. Banyak wanita yang mengonsumsi pil kontrasepsi darurat mengalami efek samping seperti mual, muntah, nyeri payudara, pusing, kepalanya berputar, dan kelelahan. Ini efek sampingnya ya kalau mengkonsumsi morning after pill. Oke, 10 soal yang terakhir. Kapan waktu mulai menggunakan kontrasepsi lainnya yang tepat? A. Pil langsung diminum. B. Kondom dapat dipakai segera. C. AKDR dapat dimulai hari ke-7. D. Suntik diberikan 5 hari periode menstruasi berikutnya. E. Implan dipasang dalam 5 hari periode menstruasi berikutnya. Kapan waktu menggunakan kontrasepsi lainnya ya? Jadi yang C, AKDR adalah singkatan dari alat kontrasepsi dalam rahim ya. Alat kontrasepsi dalam rahim mungkin yang tadi saya kasih lihat yang di gambar yang pertama itu ya. Yang seperti ini itu ya. Alat kontrasepsi dalam rahimnya ya, yang untuk mencegah masuk sperma ke ovarium. Dan kalau Inggrisnya namanya intrauterine device atau IUD, metode pencegahan kehamilan dengan cara memasukkannya alat ke rahim. AKDR tidak boleh dilepaskan pada pertengahan siklus, kecuali kontrasepsi tambahan digunakan pada 7 hari sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada alat kontrasepsi tambahan, baru bisa pakai AKDR itu setelah 7 hari berikutnya ya. Jika pelepasan AKDR sangat perlu dilakukan, kontrasepsi pasca senggama dapat digunakan. Jika AKDR gagal dan pasien tetap berkeinginan untuk melanjutkan sampai akhir periode, jika mungkin AKDR sebaliknya dilepaskan pada trimester pertama. Jadi AKDR itu alat kontrasepsi yang dimasukkan di dalam rahim ya. Dan dipakai 7 hari setelah menggunakan kontrasepsi, yang misalnya implan dan lain-lain ya. Oke. Terima kasih telah mendengarkan pembahasan soal SKB kebinanan part yang pertama. Jikalau memang kalian ingin ada part-part selanjutnya, mohon tulis di kolom komentar. Jika memang nanti view-nya sedikit dan gak terlalu banyak, bisa saya pertimbangkan untuk dilanjutkan atau tidak untuk yang SKB kebidanan ini. Akhir kata, jika memang ada soal yang belum saya bahas, saya minta maaf, karena saya juga nggak mungkin tahu semua formasi yang di pertanian, karena di Kementan itu banyak jabatan fungsional yang saya tidak tahu ya. Apalagi kayak analisis pangan atau analisis data dan lain-lain, itu ada jabatan fungsional yang sangat banyak dan sangat spesifik. Tidak mungkin saya tahu semuanya. Jadi saran saya, jika memang ada jabatan fungsional kawan-kawan sudah tahu kan, kalian sudah daftar, kalian cari di Google jabatan peraturan
pemerintah untuk jabatan fungsional, misalnya pengawas mutu hasil pertanian. Cari di Google, nanti kalian download dan kalian baca sendiri serta pahami apa tugas-tugasnya, dan di situ biasanya ada poin-poin. Bagaimana kalau misalnya kalian ingin naik pangkat dan lain-lain, dan fungsi jabatan kalian pasti ada. Memang itu PDF pasti bentuknya panjang, karena itu namanya juga peraturan pemerintah ya, untuk jabatan fungsional kalian sendiri. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat belajar, dan semoga beruntung.